Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Pengajian kitab Riyadhus Shalihin ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli wasallam wa lahu syuhada ushalihin wa jami' syekhina muallimina walidina wa liman hakun alina. Inna Allah yuli darajatin fil jannah wa yanfa'una bi ulumihim wa asrarihim wa karamatin barakatin fid dari amin. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis kedua, wan ummil mukminin radhiyallahu wa ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah wa idza kanu bayda min al-ardi yukhsafu awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim thumma yab'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Wa hadha lafdzul Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghshu jayshul Ka'bah. Pada zaman dahulu berperang pasukan Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka ada di tanah Baida, minal ard yukhsafu awwalihim wa akhirihim. Mereka kemudian oleh Allah, karena mereka ini orang-orang yang berbuat salah, ditenggelamkan. Artinya oleh Allah itu diambleskan. Apa diambleskan ini? Diambleskan ya apa? Ditenggelamkan. Nah, ditenggelamkan oleh Allah, ditenggelamkan di dalam bumi ya. Semuanya ambles. Bi awwalihim wa akhirihim. Semuanya yang depan, yang belakang, awal, akhir dihancurkan oleh Allah ya. Kemudian Sayyidah Aisyah protes, Kanjeng Nabi, mengapa mereka semua dihancurkan? Kan mereka itu ada yang baik ya. Satu kaum ini kan ada yang baik, kan tidak semuanya jelek. Pasti ada yang baik, ada yang gak ikut-ikutan jelek. Umpamanya mereka itu ada yang tukang masak, tukang kebun, tukang sapu. Apakah mereka semua dihancurkan karena kesalahan yang lain? Nabi mengatakan, qala yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah itu kalau murka semuanya dihancurkan. Ya sama dengan nanti kalau hari kiamat. Kalau Allah murka, hari kiamat itu sudah zaman sedemikian rusak. Orang yang baik pun ya dapat murka Allah. Kalau ayah saya dulu ngasih contoh, kayak kamu duduk situ di karpet. Zaman dulu belum ada karpet, kloso, tikar. Zaman saya mondok itu masih ada tikar yang terbuat dari anyam-anyaman itu loh. Terus di bawahnya itu ada tinggi, ru tinggi kan. Sekak menang kan tinggi ya. Tinggi, semerap tinggi. Terus nyokot gatel mendul-mendul gitu loh. Ru tinggi kan. Si anak tas lagi. Masuk? Nggak ada ini. Zaman dulu itu pondok kayu itu ada tingginya itu kan. Pondok saya itu dulu terbuat dari kayu, panggung, geladak gitu. Jadi tingginya itu cepit-cepitan nih kayunya itu. Sekarang kan sudah keramik semua. Tingginya mau sembunyi di mana? Kalau dulu kan di cepitan kayu, terus kayak kelosok-kelosok itu. Seandainya ada satu tikar, ada tingginya 10,
Terus sing telu poso, sing loro nyokot, gregetan dibuka kabeh, pites kabeh. Sing tepak poso kula mboten nyokot ya pites pisan. Ade kon kanca mbek sing nyokot. Artinya kalau sudah dimurkai Allah, semua itu akan diambil. Akan tetapi tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maksudnya mereka nanti ya yang aslinya baik ya tidak akan dihukum sebagai orang yang jelek ya. Jadi ini mereka akan dikembalikan sesuai dengan niatnya ya. Malu bin niat itu di situ. Jadi mungkin pada saat itu pada satu kaum, kalau satu ahli kaum itu zalim kan semua dikenakan hukuman oleh Allah ya. Sama dengan terjadi bencana itulah. Apa ya? Kalau ada gempa bumi kan yang khusyuk juga kena gempa semua. Karena Allah sudah marah, bumi itu terbelah, ya semua yang baik pun juga ikut terbelah juga. Artinya makanya wattaqu fitnatallah tusibannal ladzina dzalamu minhum khassah. Kamu harus hati-hati saling ingat-ingatkan. Sebab kalau sudah Allah nurunkan hukuman, itu yang bagus-bagus pun bisa kena ya. Kita ini kalau tidak saling mengingatkan, maka Allah menghukum satu negara, satu desa, ya yang baik pun ikut kena hukuman. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka akan sesuai dengan niat mereka. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis yang sahih muttafaqun alaih. Wa hadza lafdzul Bukhari. Ini lafadznya Imam Bukhari. Jadi saya lihat ini syarahnya. Ya demikian. Jaisul Ka'bah, yaitu pasukan Ka'bah pada zaman Ka'bah itu makhudhatun min Ka'bati rubah ya. Ka'bah itu rumah yang segi empat. Nah, maksudnya bukan pasukan muslim yang dimaksud itu. Wan Aisyah beliau radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Amanau la hijrat min Makkah li'annaha sarat dar islamin. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi, setelah Fathu Makkah ya. Nabi ini kan ada periode di Mekah, hijrah ke Madinah, kemudian Fathu Makkah, proses pembebasan Mekah ya. Ketika pasukan dari Madinah 10.000 pasukan datang ke Mekah, bebaskan kota Mekah, dan ke Mekah menjadi kepangkuan Islam. Lah setelah itu la hijrah ba'dal fathi. Setelah itu tidak ada hijrah. Karena hijrah cuma satu, dari Mekah hijrah ke Madinah. Ketika Nabi sudah di Madinah menguasai Mekah, sudah tidak hijrah. Artinya perjuangan hijrah yang berat itu hanya satu kali itu. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada, yang harus kita lakukan itu adalah jihad ya. Jihad ini tidak harus berarti perang ya. Jihadnya ada, kewajiban kita itu melakukan jihad, perjuangan. Waniyatun, dan supaya kita melakukan niat yang baik ya. Niat yang ikhlas, seperti niat mencari ilmu, niat untuk apa yang ikhlas ya.
Orang hijrah setelah itu sudah nggak ada. Waktu Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah itu memang ada panggilan. Siapapun yang beriman diwajibkan ikut hijrah. Dan itu perjuangan yang berat, meninggalkan rumah, anak, istri, harta demi ikut perjuangan Rasulullah SAW. Lah setelah itu Islam sudah berjaya, Islam sudah menguasai Mekah, tidak perlu jihad lagi, ya, tidak perlu hijrah lagi. Tetapi yang harus jihad itu terus menerus. Jihad itu tidak berarti perang, ya. Jihad itu bisa jadi memerangi hawa nafsunya, memerangi kebodohan, ya. Dakwah. Wa idza tunfirtum nalikane den playu akan sira kabeh. Maksudnya kalau kamu diperintah untuk jihad, ya, kalau kamu diperintah untuk mendapat panggilan bela negara ini, seandainya negara ini diserang oleh Amerika atau apa, maka kalau kamu dipanggil, ya, faidastunfirtum famfiru, maka bergeraklah kamu sekalian, ya. Famfiru artinya ay ukhruju, hendaknya kamu keluar, ya. Kalau kita ada panggilan jihad, kita harus melakukan. Tapi ya hari ini mungkin sudah hampir tidak ada, ya, jihad fisik ini sudah, eranya sudah berubah. Sekarang ini jihad ekonomi. Ekonomi kita dikuasai kapitalis. Jihad pendidikan, ya. Jihad yang arti perang fisik mungkin sudah, kemungkinan sudah sedikit sekali, ya. Tapi kalau ada panggilan jihad seperti dulu perang 10 November, jangan takut, ya. Jihad itu panggilan ke surga, ya. Jihad yang benar, ya, bukan jihad untuk apa, berarti teror, itu bukan. Wa makna ulah hijrah dari Makkah lianna syarat dari Islam. Arti hadis ini memang hijrah itu sudah tidak diperlukan, ya. Hijrah dalam artian hijrah fisik, ya. Tapi hijrah dari kejelekan ke kebaikan tetap perlu, ya. Jadi hijrah itu maknawinya pindah dari jelek jadi baik, jadi dari malas ke rajin, dari beling ke pinter. Nah itu namanya hijrah. Hijrah yang fisik Mekah Madinah sudah tutup satu kali saja. Tetapi panggilan jihad tetap ada, niat untuk berbuat baik tetap ada. Wa Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir bin Ansari radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna ma'an Nabi, saya pernah satu saat pergi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Sahabat Abdullah Jabir bin Abdullah ini ikut Nabi perang. Dia ini golongan orang yang pemberani, ya. Dia pernah ikut perang Nabi itu berkali-kali, ya. 19 kali. Jadi sahabat Jabir ini ikut pasukan perang pada zaman Nabi 19 kali pertempuran, selain perang Badar dan perang Uhud, ya. Nah sahabat ini mengatakan, saya pernah bersama Rasulullah SAW fi ghazatin, dalam sebuah peperangan. Jadi dia ikut pasukan perang. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, inna bil madinati rijalan, di Madinah itu ada beberapa orang, ya. Rijal masirtum masiran, yang kamu tidak berjalan sebuah perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan kamu tidak melewati sebuah bukit atau jurang, illa kanu ma'akum, mereka itu selalu bersamamu. Ada orang di Madinah yang tidak bisa ikut perang, tapi hatinya bersama kita, gitu loh. Artinya Nabi memuji ada sekelompok orang
yang meskipun saat itu tidak ikut perang karena alasan sakit, tapi hatinya itu keinginan berjuang tinggi. Maka Nabi mengatakan mereka-mereka itu walaupun tidak ikut perang, mereka itu bersama kita, hatinya bersama kita. Habasahum al-marad, mereka tidak bisa pergi karena sedang sakit ya. Dalam riwayat yang lain, illa syarkukum fil ajr, mereka walaupun di rumah tetap mendapat pahala. Orang-orang yang hatinya tetap ingin berjihad tapi waktu itu dia sakit, riwayat ini waktu perang Tabuk ya, waktu perang Tabuk. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini kejadiannya waktu perang Tabuk, di Tabuk. Sahabat pergi perang, ada yang sebagian sakit tidak bisa perang. Nabi menyatakan mereka yang di rumah tapi hatinya ingin perang, hatinya ingin ikut berjuang, itu tetap dapat pahala seperti kita. Karena apa? Niat di hatinya ingin ikut perang. Nah ini pentingnya niat ya. Sama dengan kamu niat jamaah, kamu niat mondok, saya niat jamaah 5 waktu. Kok suatu saat kamu sakit atau suatu saat kamu tertidur, kamu tetap dapat pahala jamaah. Karena apa? Kamu sudah niat mau jamaah. Makanya niat ini penting ya. Jadi kamu harus selalu niat buat baik. Kalaupun tidak bisa melakukannya, kamu sudah dapat pahala. Nah, setiap hari kamu harus niat, saya niat sholat jamaah 5 waktu. Kok ternyata ada halangan, kamu masih dihitung dapat pahala. Ini ada sahabat nih meriwayatkan orang-orang nggak perang di rumah, nggak pergi. Nabi mengatakan mereka tetap dapat pahala bersama kita. Kita melintasi bukit, kita menuruni jurang, kita. Karena mereka sebetulnya ingin berangkat, tapi kena kendala ya. Jadi hari ini yang ada di pondok, kamu dapat pahala. Yang di rumah nggak bisa berangkat karena takut corona, dapat pahala juga. Sing ati ini kepingin balik nang pondok, sing gak kepingin ya wis, gak kepingin. Warawal Bukhari, riwayat yang lain Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Jabir mengatakan saya perang Tabuk kembali bersama Rasulullah. Nabi berkata, faqala inna aqwaman ma khalafna bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhur. Nabi sama, ini hadisnya sama, beda redaksi aja. Bahwa Nabi mengatakan ada beberapa kelompok yang ada di Madinah, itu hatinya bersama kita. Kita melewati jurang, melewati bukit, mereka tetap bersama kita. Artinya mereka dapat pahala. Seperti kita sedang perang ini, dia walaupun tidak berangkat, karena hatinya ikut kita, dia dapat pahala. Nah, walaupun dia habasahumul udhur, mereka itu tidak bisa perang karena ada udhur, tapi niatnya mereka itu mau ikut jihad. Nah, niat kau nih dapat pahala ya. Makanya di pondok ini ayo kita niat setiap hari sebelum tidur, kamu niat, ya Allah saya niat sholat tahajud. Perkara keturun ya berarti ya turun takdire. Tapi kamu sudah niat ya. Ojo niat malah kati turu singitan, niat cekak sholat subuh. Ya dosa kan, niat singitan turune malah kayak WC. Juga digugah, itu ya berarti kamu sudah niat jelek. Wong digugah malah singitan nang. Kayaknya kamu itu niat ya, bangun tidur sudah niat. Ya Allah saya niat malam ini tahajud. Bangun tahajud. Kalau nggak bangun dapat pahala. Niat ya Allah saya mau jamaah subuh. Kalau dibangun yo jamaah ojo nyingkring kali turu.
Yang menyebabkan kamu berat itu karena kamu ngeluyur. Makanya jangan terlalu capek ya. Malam hari segera tidur ya. Supaya minimal jamaah subuh. Kalau bisa ya. Tapi paling minim usahakan jangan sampai jamaah subuh itu pahalanya sama dengan tahajud setengah malam. Kalau ditambah jamaah isya, kamu jamaah isya dan subuh dapat pahala tahajud semalam suntuk.